Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki serta situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap diri kamu. Apa yang akan diperlihatkan dan apa yang akan kamu dengar dari beberapa energi yang berada di circle kamu, atau memang kabar dari manusia yang telah mengabaikan diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar dalam kondisi yang menginginkan orang lain agar orang lain bisa membantu, agar orang lain bisa memberikan suatu keseimbangan. Kenapa saya mengatakan menginginkan suatu bantuan dari orang lain? Karena bisa saja satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sedang kacau, benar-benar sangat berantakan, dan benar-benar sangat tidak stabil. Kalau saya mencoba untuk bergeser dan mengarah terhadap pihak lain dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain tersebut saya melihat masih terkoneksi secara perasaan, tetapi secara batin sudah tidak memprioritaskan, walaupun keadaannya
benar-benar memaksa. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan dia, dan kembali mencoba untuk flashback terhadap apa yang pernah kamu jalankan terhadap manusia tersebut, sepertinya manusia itu memiliki suatu sifat dan karakter yang cukup keras kepala, yang cukup arogan, dan yang cukup tidak mau diarahkan. Karena ketika diri kamu memberikan suatu arahan atau komunikasi yang bersifat positif untuk memberikan suatu keseimbangan baik terhadap hubungan asmara kamu ketika bersama dengan manusia ini tidak terima. Karena dia merasa ketika diri kamu mencoba untuk memberikan suatu arahan, sepertinya manusia ini beranggapan harga dirinya akan jatuh. Ini manusia, saya mengategorikannya benar-benar cukup tengil. Ini manusia saya kategorikan benar-benar sangat-sangat orang yang beranggapan bisa dibanggakan. Padahal kenyataannya tidak. Wak geng. Dia hadir di dalam kehidupan kamu, bisa saja kamu memberikan suatu kesempurnaan yang dimana kesempurnaan tersebut dia miliki, akan tetapi kesempurnaan itu tidak dia nikmati bersama dengan diri kamu, melainkan bersama dengan orang lain. Ini yang saya lihat terhadap kemunculan kartu yang saya pegang. The Emperor, kartu pertama. The Emperor, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Ariesnya, mengaitkan kartu yang saya pegang ini, bisa saja manusia ini memperlakukan diri kamu sesuai dengan kehendak dia, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kamu. Bisa saja manusia ini terlalu banyak menuntut terhadap diri kamu, sehingga diri kamu merasa apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu berikan menurut kamu sudah benar, tetapi menurut diri dia tidak benar. Karena manusia ini selalu menimbulkan berbagai permasalahan, karena manusia ini selalu menimbulkan suatu pertengkaran yang dimana kamu merasa terkejut dan bertanya-tanya. Manusia ini sangat egois. Manusia ini tidak peduli terhadap diri kamu. Manusia ini hanya memperdulikan bagaimana keadaan diri dia. Manusia ini hanya menuntut apa yang menjadi tujuan dia. Dia tidak membiarkan yang menjadi tujuan kamu. The Emperor merasa paling berkuasa,
merasa paling dibangga-banggakan, merasa seperti orang yang memiliki sesuatu hal, tetapi sesuatu hal tersebut dia tidak mengetahui dari mana sumbernya. Saya rasa manusia ini manusia yang tidak memiliki tahu malu. Tahu malu. Sudah dibantu, sudah diberikan keseimbangan, sudah diberikan kestabilan, tetapi respon dan balasan yang kamu terima dari manusia ini apa? Keterpurukan, kesedihan, kesengsaraan. Ini dia wakil. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Leo-nya serta mengaitkan kartu yang saya pegang ini, sepertinya diri kamu yang lebih dominan untuk memprioritaskan manusia tersebut, padahal manusia itu tidak memprioritaskan diri kamu dan lebih memprioritaskan terhadap kesenangan dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, saya rasa tidak akan pernah ada artinya kalau diri kamu selalu mengarahkan manusia itu di dalam suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu positif. Karena semakin banyak atau semakin yakin diri kamu untuk mengarahkan manusia ini, semakin kuat dia akan beranggapan paling benar dan selalu menutupi kesalahannya dan berpetualang terhadap berbagai pihak. Ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya tidak menyudutkan, tetapi saya mencoba untuk mengaitkan dan menariknya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, serta memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi suatu hal yang bersifat negatif, manusia ini yang saya lihat masih memantau diri kamu dan masih menunggu satu momen kapan momen tersebut bisa dipertemukan kembali terhadap diri kamu. Karena secara batin manusia ini terkoneksi, secara perasaan ataupun pemikiran belum terkoneksi terhadap diri kamu. Ini Dewa Geng. Cocok, kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya memegang kartu The Emperor ini dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut? Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya dan mengarah terhadap kondisi diri dia untuk saat ini, saya rasa ini manusia terlalu banyak yang sedang dia prioritaskan, tetapi apa yang dia prioritaskan satu pun membuat diri dia tidak lagi menikmati yang namanya keseimbangan. Saya rasa manusia ini tidak lagi memiliki power. Saya rasa manusia ini tidak lagi memiliki kekuatan. Dan saya pun merasakan untuk saat ini sepertinya ada kondisi fisik yang terganggu. Kondisi fisik dan kondisi keuangan. Sekali lagi saya mengatakan kartu yang saya pegang ini adalah kartu raja di atas raja, yang dimana raja tersebut tidak lagi berkuasa dan menginginkan atau mencari suatu bantuan karena memang raja tersebut tidak memiliki power. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, saya menggambarkan situasi energi kamu baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu. Sepertinya kamu sudah tidak peduli
Siapapun yang mengarah terhadap diri kamu, kamu sudah tidak peduli. Karena ketika diri kamu ingin peduli terhadap orang yang mengarah terhadap diri kamu, ujung-ujungnya kamu yang akan sakit hati. Ujung-ujungnya kamu yang akan dimanipulatif, dan ujung-ujungnya kamu yang akan mendapatkan perlakuan bersifat negatif. Yang saya lihat untuk saat ini hanya satu yang kamu fokuskan: keuangan dan situasi beban yang kamu pikul dan tanggung jawab tersebut. Itu dia warga. Kalaupun diri kamu mencoba untuk membuka perasaan kamu, saya rasa kamu sudah mulai untuk memakai logika kamu agar diri kamu tidak terjatuh kembali. Ini dia. Cocok, kau rasa? Ya, kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan wak geng terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena saya di sini mencoba untuk melihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Wands. Di mana kemunculan kartu Page of Wands ini, seseorang yang memegang satu tongkat, di mana tongkat yang dipegang tersebut sempat berdiri tegak, tetapi tongkat itu tidak lagi berdiri tegak akibat perbuatan salah satu pihak. Tongkat itu sudah patah. Tongkat itu tidak lagi memberikan suatu perasaan yang bahagia. Tongkat itu tidak lagi memberikan dampak positif, dan tongkat itu tidak lagi memberikan suasana ketenangan. Apa yang barusan saya katakan, apabila kartu Page of Wands ini saya arahkan terhadap posisi energi kamu, bisa saja tongkat yang pernah kamu miliki ketika bersama dengan manusia itu tidak lagi berdiri tegak, tidak lagi menjadikan suatu jembatan yang dimana jembatan itu terhadap impian kamu di masa tua. Karena tongkat yang dijadikan sebagai jembatan untuk diri kamu berpikiran di masa tua sudah membuat diri kamu menyeberangi satu lubang yang dimana lubang itu berupa kesedihan. Kesedihan. Tongkat yang pernah kamu berikan terhadap seseorang, ternyata tongkat itu dia salah gunakan. Tongkat yang pernah kamu berikan dengan ketulusan hati kamu, dan kamu lebih memprioritaskan manusia itu daripada omongan yang diberikan terhadap diri kamu dari berbagai energi di ruang circle kamu, tidak layak untuk mendapatkannya. Kenapa saya mengatakan tidak layak? Karena manusia itu masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Karena manusia itu masih memiliki sifat yang mengharuskan diri kamu lebih peduli. Secara umur memang lebih tua dari diri kamu, tetapi secara pemikiran belum tentu umur itu memberikan diri kamu suatu keyakinan, yang dimana keyakinan itu satu pemikiran. Apakah yang barusan saya katakan ini kamu membenarkannya atau tidak? Karena manusia ini masih doyan untuk bersenang-senang. Karena manusia ini masih ingin menganggap diri kamu hanya sebagai formalitas. Di saat diri dia tidak lagi memiliki power, dia merayu diri kamu.
Dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Dia berusaha untuk membuat diri kamu nyaman. Tetapi di balik dari tingkah laku dia, agar diri kamu yakin, ada satu hal yang dia cari dari diri kamu. Page of Wands, ternyata ketulusan kamu itu sudah dipatahkan. Ini Dewa Geng. Berangan-angan, beranggapan, bermimpi mendapatkan seseorang, rupanya seseorang tersebut di luar dari ekspektasi kamu. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kedua kartu ini terhadap posisi energi manusia tersebut, yang tadi saya sempat mengatakan manusia itu dalam kondisi menunggu satu momen, karena memang dia ingin mengembalikan tongkat yang pernah kamu berikan dengan situasi yang percaya diri. Giliran manusia ini yang sepertinya sedang memprioritaskan diri kamu, atau manusia ini berusaha untuk memperlihatkan terhadap diri kamu di mana kondisi diri dia bahagia, tetapi kebahagiaan itu adalah kemanipulatifan dia. Berpura-pura bahagia di hadapan kamu, ternyata kenyataannya jauh berbeda. Saya mencoba untuk melihat di sini, Wak Geng. Dan saya tidak memberikan sugesti terhadap diri kamu, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kalaupun apa yang saya katakan ini kamu membenarkannya, itu tergantung diri kamu. Kalaupun diri kamu tidak membenarkan apa yang saya katakan barusan, saya hanya memberikan diri kamu suatu informasi terhadap kondisi manusia tersebut. Ini dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu King of Cups. Di mana kemunculan kartu King of Cups ini masih berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata King of Cups, sepertinya manusia itu untuk saat ini sedang berusaha mempergunakan pemikiran dia untuk diri dia lebih selektif. Sepertinya manusia ini sedang curiga terhadap pihak ketiganya. Sepertinya manusia ini menyadari pihak ketiganya memberikan suatu kemanipulatifan. King, raja atau ratu yang duduk di atas kursi singgasana, tetapi ketika duduk ada satu cawan yang dipegang. Satu cawan ini mencoba untuk melihat situasi yang berada di sekeliling. Apakah ingin menjatuhkan atau memang ingin menyudutkan? Ini Dewa Geng. Tidak lagi memiliki kekuasaan. Karena 3 kartu yang saya pegang ini menggambarkan laki-laki semua. Pangeran, raja, raja di atas raja, power di atas power, tidak lagi berkuasa. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu King of Cups ini terhadap posisi energi kamu, hampir sama dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Untuk saat ini kamu mencoba untuk mempergunakan pemikiran kamu dari segala bidang aspek. Mulai dari perasaan, ada sisi trauma yang dimana sisi trauma tersebut membuat diri kamu, siapapun energi baru atau energi lama yang ingin kembali, kamu lebih selektif.
Karena diri kamu tidak menginginkan lagi yang namanya suatu kemanipulatifan. Karena diri kamu tidak mau lagi lebih memprioritaskan dan lebih memberikan keseimbangan keadaan keuangan kamu. Kalau bisa saya katakan untuk saat ini kamu lebih berhemat. Memang kondisi keuangan kamu tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah yang saya kategorikan kamu lagi berhemat. Kalau saya berbicara terhadap kondisi bisnis kamu, sepertinya kamu sedang curiga terhadap satu orang. Sedang merasakan kecurigaan kamu di dalam bisnis kamu. Kalau saya mengarah terhadap pekerjaan kamu, saya rasa kamu sedang menahan emosi kamu yang sebenarnya kamu ingin meluapkan, tetapi lagi-lagi pemikiran kamu mencoba untuk mengesampingkan emosi kamu karena memang ada beban dan tanggung jawab yang kamu pikul. Kalau tidak ada tanggung jawab atau beban tersebut, saya rasa ada amarah yang ingin kamu ungkapkan, yang ingin kamu luapkan terhadap berbagai rekan pekerjaan kamu. Ini Dewa, guys. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya dan masih mengarah terhadap diri kamu, apakah untuk saat ini ada energi baru yang menghampiri diri kamu, atau memang ada seseorang yang berusaha memberikan diri kamu suatu kenyamanan? Saya hanya sekedar ingin bertanya kepada diri kamu, Wage. Karena 3 kartu yang saya pegang ini menggambarkan laki-laki yang yakin terhadap diri kamu, tetapi diri kamu masih menyimpan sisi trauma. Karena yang saya lihat, satu energi laki-laki ini benar-benar bersifat positif. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. 5 cawan. Yang dimana kelima cawan tersebut susunannya tidak lagi rapi, melainkan berantakan. 5 cawan, kalau saya mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut dan mengarah terhadap energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu untuk saat ini sedang menutup kedua wajahnya, di mana 2 tangan untuk menutup wajah tersebut tidak sanggup untuk melihat kondisi diri dia yang lagi terpuruk dan mengemis untuk meminta bantuan. Saya rasa manusia itu sedang bersedih. Kesedihan yang saya katakan di sini bukan berbicara terhadap hubungan asmara dia. Kalaupun berbicara terhadap hubungan asmara dia, ada satu kecurigaan yang dia lihat. Di sini lebih dominan terhadap kondisi keseimbangan terhadap keuangan dia, Wak geng. Nih, laki-laki semua yang keluar kartunya. Laki-laki yang sedang bersedih, laki-laki yang sedang menyesal, laki-laki yang sedang merenungi, laki-laki yang sedang menerima guncangan. Laki-laki, laki-laki, dan laki-laki. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Death dan mengarah terhadap kondisi diri kamu, kamu harus selalu bersikap optimis.
Jangan memberikan suatu pemikiran yang overthinking karena keluarnya kartu The Death ini. Awal di mana diri kamu untuk mendapatkan suatu perubahan, awal yang dimana situasi kematian yang pernah kamu terima di masa lalu akan dibangkitkan kembali. Awal untuk menghapus kesedihan kamu, awal untuk mendapatkan diri kamu keberuntungan, awal untuk mendapatkan keseimbangan, awal di mana diri kamu akan dipertemukan terhadap satu energi. Kalau saya mengarahkan kelima kartu ini dengan kemunculan kartu terakhir yaitu The Death dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa dalam waktu dekat ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kabar apa yang akan kamu terima sepertinya ada laki-laki yang akan mendapatkan kabar duka. Laki-laki, raja di atas raja, pangeran, dan raja. Laki-laki yang sedang bersedih dan laki-laki yang sedang sakit-sakitan atau laki-laki mendapatkan kabar duka ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Kamu lebih berwaspada saja karena akan diperlihatkan ini, akan kamu dengar kabar dari satu laki-laki ini. Satu laki-laki ini bisa saja energi lama kamu atau energi yang berada di ruang circle kamu, atau bagaimana setidaknya ada satu energi yang bersifat sangat kuat. Ini dia. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam waktu dekat. Semua atas kehendak Sang Pencipta. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.